Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai PDD, bukan TPP, pada bidang pengajaran Cerdos Smart 2026. Perkenalkan, nama saya Dr. Anda Hajah Fatmawati Mas Alam MSI adalah salah satu dosen program studi Ilmu Hubungan Masyarakat pada Fakultas Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Humaniora Universitas Cokro Aminoto, Makassar. Sebagai seorang dosen, merupakan suatu kewajiban untuk menjalankan Tridharma perguruan tinggi, yaitu diantaranya adalah pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar ilmu komunikasi. Mata kuliah pengantar ilmu komunikasi ini merupakan mata kuliah yang wajib pilihan pengantar ilmu komunikasi yang terdiri dari 3 SKS dan berada pada semester ganjil atau tepatnya pada semester 1. Untuk semua mata kuliah yang saya ajarkan, termasuk mata kuliah pengantar ilmu komunikasi ini, saya menggunakan metode DIA, yang mana merupakan singkatan daripada D, yaitu delivery, dan I merupakan interaction, dan A merupakan assessment. Delivery adalah suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran yang baik dan menarik agar dapat diterima oleh mahasiswa kami. Materi yang saya sajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau yang disebut dengan CPL pada mata kuliah ini. CPL mata kuliah ini terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek sikap, aspek keterampilan, dan aspek pengetahuan. Untuk aspek sikap, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Untuk aspek keterampilan umum mahasiswa, di mana mampu menunjukkan kerja mandiri, bermutu, dan terukur. Aspek pengetahuan, yaitu mahasiswa mampu menguasai dasar-dasar ilmu komunikasi. Dari capaian pembelajaran lulusan tersebut, kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disebut dengan CPMK. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu komunikasi ada 3. Pertama, yaitu bagaimana mampu mahasiswa menguasai keterampilan di bidang ilmu komunikasi. Kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah komunikasi dengan landasan kode etik profesi. Yang ketiga, diharapkan kepada mahasiswa bisa bekerja sama atau teamwork yang baik. Berikut ini, saya akan mendeskripsikan tentang mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Mata kuliah ini mengkaji tentang posisi ilmu komunikasi dan ilmu sosial, definisi komunikasi dan karakteristik komunikasi antar manusia atau disebut dengan human communication. Yang kedua, yaitu prinsip komunikasi antar manusia, miscommunication, peran dan fungsi komunikasi. Yang ketiga, yaitu komponen komunikasi yang disebut dengan sender, receiver, message, channel, meaning, feedback, noise, dan effect. Yang keempat, yaitu model-model komunikasi. Ada model linear, ada model interaksional, ada model transaksional, dan ada yang disebut dengan model Lasswell, Lazarsfeld, Berlo, Newcomb, dan Gebner, dan banyak lagi pakar-pakar ilmu komunikasi yang ada. Kemudian yang kelima, yaitu perkembangan teknologi komunikasi, di mana sekarang kita melihat sangat maju teknologi komunikasi. Yang ketujuh, yaitu level atau tatanan
komunikasi, yaitu komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Dan yang ketujuh yaitu bidang komunikasi, yaitu ada bidang jurnalistik, ada komunikasi strategis, ada komunikasi politik, ada komunikasi antar budaya, dan ada komunikasi pembangunan, dan juga ada komunikasi kesehatan, dan banyak lagi yang bermunculan sekarang di bidang-bidang ilmu yang lain. Kemudian yang kedelapan yaitu kompetensi ilmu komunikasi, yaitu kemampuan mendengarkan atau listening, dan kemampuan persuasi atau membujuk, dan biasa disebut dengan persuasive speaking. Yang ke-10 yaitu etika komunikasi. Dan untuk mendukung materi pembelajaran di atas, saya menggunakan berbagai literatur seperti buku-buku dan jurnal. Selanjutnya, kita masuk pada aspek interaction, adalah suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen guna mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas adalah yaitu sistem SLC atau disebut dengan Student Learning Center, yang merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan individu masing-masing mahasiswa. Sistem SLC sendiri terdiri dari 3. Pertama itu pembelajaran interaktif, yaitu bagaimana mahasiswa memaparkan materi di dalam kelas oleh dosen dengan menyisipkan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat kepada mahasiswa. Yang kedua yaitu small group discussion, atau metode ini merupakan model pembelajaran yang melibatkan antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, untuk menganalisis atau menggali dan memperdebatkan topik-topik tertentu yang kami bahas sesuai dengan mata kuliah yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu self-direct learning. Metode ini berbentuk pemberian tugas belajar kepada mahasiswa seperti tugas membuat ringkasan dan tugas membaca. Selanjutnya, kita akan masuk ke aspek asesmen. Asesmen ini sendiri merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Dalam aspek asesmen, ada 4 indikator penilaian yang diukur. Yang pertama yaitu kehadiran dengan bobot 30%, tugas dan keaktifan dalam diskusi dengan bobot 25%. Kemudian ujian tengah semester atau biasa disebut dengan UTS dengan bobot 20%. Dan ujian akhir semester biasa disebut dengan final test dengan bobot 25%. Indikator penilaian tersebut disampaikan pada awal perkuliahan, biasa disebut dengan kontrak pembelajaran, agar mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang dilakukan secara transparan dan objektif. Demikianlah pemaparan saya. Ada 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yang terdiri dari delivery, aspek interaction, assessment, atau sering disingkat dengan DIA. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengadakan pertemuan perkuliahan yang ketiga ya, yaitu mata kuliah kita pada siang hari ini adalah pengantar ilmu komunikasi. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan ini, kita berdoa bersama. Doa dimulai. Telah selesai? Baik. Alhamdulillah pada siang hari ini materi kita yaitu konsep komunikasi, pengertian,
unsur komunikasi, dan objek kajian komunikasi. Anak-anak sekalian, mata kuliah ini adalah mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Ada yang bisa memberikan penjelasan apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan melalui media antara komunikan kepada komunikator yang mendapatkan feedback atau umpan balik. Bagaimana memahami konsep komunikasi, pengertian dan unsur komunikasi, dan menjelaskan objek kajian ilmu komunikasi. Anak-anak sekalian, kalau tidak salah sudah pernah kita berikan mengenai unsur komunikasi. Ada yang tahu unsur komunikasi? Yang bisa memberikan jawaban unsur komunikasi? Tadi sudah disebutkan oleh anak. Unsur komunikasi pertama, komunikator. Terus komunikator. Coba Hikmah. Pertama itu ada komunikator, yaitu pengirim, kemudian menyampaikan pesan melalui media kepada komunikan atau penerima komunikasi. Kemudian ada feedbacknya, dan tentu saja ada juga unsur yang namanya noise atau pengganggu. Ada lagi pencapaian pelajaran yang kedua, yaitu menjelaskan objek kajian ilmu komunikasi. Kalau objek kajian ilmu komunikasi apa saja? Komunikasi apa saja yang pernah sudah dipelajari? Ada komunikasi kesehatan, ada komunikasi perdagangan, ada komunikasi hukum, dan lain-lain sebagainya. Who itu siapa? Says itu berkata apa? Pesan. Kemudian channel itu media, ya, saluran. Kemudian to who, dengan siapa? Kemudian apa efeknya? Kira-kira kalau kita mengadakan komunikasi, kita akan mencapai kebersamaan, ya. Artinya kalau kita mengadakan komunikasi, ada sesuatu yang ingin kita sampaikan dari komunikator ke komunikan, dan ada efek. Itulah yang akan kita capai daripada teori dari Harold Laswell. Banyak lagi teori-teori yang lain, pakar-pakar yang lain seperti Rufus Ram, seperti Astrid Susanto, Prof. Hadi Canada, dan lain-lain sebagainya. Ini salah satu yang saya berikan adalah pengertian daripada pendapat dari Harold Laswell mengenai komunikasi. Adapun objek kajian, usaha penyampaian pesan antar manusia, yaitu usaha menunjukkan kesenjangan. Artinya ada motif komunikasi yang melangkarinya. Paling perlu dilihat motif komunikasi antar manusia. Objek kajian komunikasi tak berbagai macam. Ada komunikasi antar manusia, ada komunikasi intra manusia, ya. Komunikasi intra itu adalah komunikasi ke dalam. Bagaimana kita berkomunikasi dengan diri sendiri. Kalau komunikasi antar manusia, antara saya dan Anda. Kemudian komunikasi massa, yaitu banyak orang, ya. Komunikasi kelompok biasanya seperti ini, ya. Kalau massa banyak, kita terdiri menjadi banyak, ya. Dan biasa efeknya jadi resikonya lebih cepat pengaruh efeknya, ya. Itu. Jadi objek kajian komunikasi itu ada 3, yaitu usaha, kemudian yang kedua penyampaian pesan, kemudian antar manusia, ya. Itu objek kajian ini. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi, yaitu gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi itu ada 5. Kondisi di mana komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga motif komunikasi gagal terwujud. Faktor budi yang menimbulkan misunderstanding. Misunderstanding hampir sama dengan miscommunication, ya. Jadi kondisi di mana komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya itu banyak faktor, ya, banyak faktor. Biasanya karena pendengaran yang tidak jelas, ya, atau pemahaman antara saya dengan Anda tidak sama, terjadi miscommunication seperti itu. Itulah yang disebut dengan gangguan komunikasi, dan ini sering terjadi baik di rumah maupun di kampus, di masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Sering terjadi miscommunication, dan ini harus kita luruskan kalau terjadi seperti itu. Masalah kajian
komunikasi. Di sini Ibu kasih contoh ya. Misalnya Anda bermimpi dengan kekasihnya. Ini biasa terjadi kan? Ya, biasa mimpi. Dan kekasih dalam mimpi datang sambil berkata, saya kangen dengan kamu, saya rindu dengan kamu ya. Bukan manusia, dari komunikator, dari komunikan. Saya mau bertanya, ya kan? Jadi ini bukan proses komunikasi, karena kita hanya bermimpi. Tidak ada komunikator, tidak ada komunikan, bersama juga biasa. Ya namanya di dalam mimpi. Jadi ini bukan proses komunikasi kalau kita bermimpi, ilusinasi. Ya, ilusinasi. Jadi kalau terjadi seperti itu tidak ada yang tidak sebagai komunikator, tidak ada juga sebagai komunikan, tidak pesan, karena tidak terjadi komunikasi karena dalam mimpi, ilusi, ya. Kemarin Anda menonton VCD, Media Idols, ulasan komunikator di pembuatan film, komunikan, ada penonton. VCD tersebut isi filmnya masalah moral, cerita Idols, lambang komunikasi. Efek di sini adalah terjadi kognitif dan afektif. Kognitif itu apa? Tindakan kita. Ya, dalam sudah. Jadi kognitif itu pengetahuan, tindakan afektif itu adalah tindakan kita terhadap orang kita. Misalnya Anda tertawa, menangis, setuju, antipati pada tokoh atau cerita, konotatif, menyuruh tokoh idola. Feedback, menulis surat pembaca yang diberikan kepada komunikator, mendiamkan, tidak ada feedback apapun yang merupakan kajian komunikasi. Saya mau bertanya, kalau biasa Anda nonton film atau nonton sinetron, apa biasa Anda terbawa? Harus biasa, ya? Biasa kita kalau lagi apa ya? Kalau apalagi kalau seperti saya ya nonton yang sadis-sadis, saya nggak nonton seperti itu. Saya langsung menjadi buka. Saya nggak lihat kalau yang sadis-sadis ya. Karena film itu dibuat sesuai dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Di film itu biasa terjadi ya. Ini biasa kita lakukan, kita rasakan semuanya. Bagaimana kalau kita menonton film, baik di bioskop maupun di televisi, seperti ada seperti ini kita sudah rasakan semua. Terjadi proses komunikasi, baik ya. Dan bagaimana pendapat daripada pakar-pakar yang lain seperti Prof. Anwar Arifin, Prof. Hafid Sangara, Prof. Muiz, dan lain sebagainya. Itu akan kita bahas minggu depan. Apakah kalian sudah punya buku literatur? Sudah? Ya. Sebaiknya sebagai mahasiswa harus mempunyai buku literatur sebagai bahan bacaan. Ya. Dan kelak, misalnya Anda sebentar sudah sarjana, itu bisa, siapa tahu Anda menjadi dosen, siapa tahu Anda menjadi praktisi, itu berguna bukunya. Jadi jangan difotokopi, nak. Kalau bisa beli bukunya, enggak mahal kok. Ada yang 50.000, ada yang 100.000 ya. Dan ini akan kami upayakan, tadi sudah ada masukan dari mahasiswa bahwa akan dibentuk di sini di satu tempat perpustakaan untuk jurusan komunikasi. Dan saya pribadi akan menyumbangkan buku-buku yang ada pada Ibu yang bisa Anda baca semua di sini nanti. Ya, baik. Untuk minggu depan jangan terlambat ya. Iya, jangan terlambat, kita masuk sesuai dengan jadwal. Dan demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Dan Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.